Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta, mengikuti perseteruan Rocky Gerung dengan pengembang PT Sentul City ya. Saya mengingatkan saya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa manusia itu ya, kalau sudah mempunyai satu lembah emas, ada dua gunung, terus ada lembah emas isinya di antara dua gunung itu, maka manusia itu sifatnya ingin mendapatkan lembah emas yang kedua, dan kemudian setelah mencapai lembah emas yang kedua dia ingin mencapai lembah emas yang ketiga karena hubud dunia, karena rakusnya terhadap dunia. Dan kata Rasulullah, akhir cerita manusia itu tidak mendapatkan kecuali mulutnya disumpel oleh tanah di kuburan. Itulah ya akhir cerita dari kerakusan manusia terhadap dunia. Dan saya melihat Rocky Gerung itu merasa dia tidak bertengkar dengan PT Sentul City, tetapi yang sesungguhnya terjadi, dia mencoba melakukan abstraksi bahwa abstraksi dari persoalan itu, bahwa yang bertikai adalah lingkungan dengan korporasi. Dan sementara di dalam channel Kang Deddy Mulyadi itu dia juga membuka suara merespon tentang persoalan Rocky Gerung, dan dia melihat dari persoalan sisi administrasi bahwa korporasi bukan hanya pengembang tapi juga pertambangan, perkebunan itu cenderung ya bisa menang karena mempunyai tim legal dan juga kekuatan finansial untuk mengurus surat-surat administrasi bagi penguatan atau pembuatan sertifikat atas tanah-tanah yang dikuasainya secara luas. Jadi ini lepas, kata Kang Deddy Mulyadi, lepas dari persoalan politik, lepas dari posisi dia seorang yang pro pemerintah atau oposisi, tapi sepanjang kita tidak memiliki kekuatan administrasi, maka persoalan yang dihadapi oleh Rocky Gerung katanya bisa menimpa siapa saja. Tetapi sebenarnya persoalan yang jauh lebih penting atau jauh lebih mendalam dari soal administrasi atau soal lingkungan, sebagaimana dalam perspektif Kang Deddy, atau soal lingkungan dalam perspektif Rocky Gerung, tapi ini persoalan yang lebih ideologis, apalagi dikaitkan dengan kemarin pengumuman dari KPK tentang naiknya harta kekayaan pejabat negara sampai melipat sampai 70,3%, sementara anggota DPR kekayaan yang bertambah lebih dari 1 miliar itu ada 45%. Jadi sebenarnya kecenderungan manusia, khususnya orang-orang politik, orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pejabat-pejabat publik di Republik ini, dewasa ini, itu memang bahu-membahu atau memburu harta dunia. Bahkan pejabat-pejabat baik militer maupun sipil itu umumnya memiliki properti di berbagai kota di luar kampung halamannya. Bahkan ada seorang petinggi militer yang aktif memiliki tanah di Australia, di Amerika, selain di Indonesia juga di berbagai kota di Indonesia. Jadi sebenarnya poinnya adalah bukan persoalan administrasi sebagaimana yang coba disederhanakan oleh Kang Deddy Mulyadi, atau persoalan lingkungan yang digusur oleh kerakusan korporasi. Sebenarnya kita semua bangsa Indonesia sekarang dalam satu era yang berbahaya, yaitu betul-betul faham materialisme itu betul-betul menggusur faham idealisme, bahwa cita-cita tinggi yang meliputi persoalan-persoalan kebendaan itu betul-betul dikalahkan oleh arus besar dalam bangsa Indonesia, yaitu orang saling berlomba untuk memburu dunia dan tanpa berpihak kepada kebanyakan rakyat yang betul-betul tidak memiliki
dunia di dalam genggaman tangannya, dan juga tidak memiliki kekuasaan dan tidak juga memiliki networking terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan baik secara formal maupun non formal. Jadi persoalan kita adalah pertama di sisi pejabat-pejabat elit atau penguasa-penguasa itu betul-betul sudah dicengkram oleh faham materialisme, sementara di sisi yang lain yang kebanyakan rakyat yang betul-betul mustadafin atau dilemahkan oleh struktur itu betul-betul tidak berdaya dan tidak ada yang membela. Yang penting pengusaha atau penguasa atau pejabat lebih mementingkan jaringan pertemanan di antara mereka, bagaimana menguasai tanah seluas-luasnya dalam kerangka materialisme yang juga bagian daripada materialisme global yang sekarang tampak di mana-mana. Jadi persoalannya sekarang bukanlah persoalan semata-mata administrasi pertanahan ataupun lingkungan hidup, tetapi memang betul-betul kita memerlukan seorang pendidik bangsa yang mengembalikan terhadap janji-janji atau apa istilahnya, janji-janji proklamasi yang mementingkan pembebasan atau liberasi terhadap perbudakan, baik terhadap penjajahan asing maupun perbudakan terhadap kebendaan yang sekarang betul-betul mencengkram kita semua, dan semua itu tercermin dalam berbagai bidang dan kita seolah-olah tidak memiliki jalan keluar, sementara kaum agamawan atau ulama atau ustadz itu yang menyerukan pentingnya nilai-nilai luhur dalam kemanusiaan, nilai-nilai kemuliaan dalam hidup yang tidak terseret dalam kebendaan, justru dimasukkan, dihalau ke penjara oleh para penguasa yang terjebak atau yang terhipnotis atau yang tersihir oleh materialisme. Saya Yudi Pramuka, Tuang Donat dari Paru YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron. Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau tidur dulu ya, jam berapa nih? Jam 12 ya.